Lillahi ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman qad azama bi waqti wahid. Kita lanjutkan diskusi kita paling pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumi wa amadana bi barakatihi fid dharain amin. Rubbama dakhala ar-riya'u 'alaika min haitsu la yanzuru khalqu ilaika. Inilah bait yang kita diskusikan di hari ini. Supaya nyambung dengan apa yang akan kita bahas, kita coba kembali lagi mereview apa yang kita bahas minggu lalu. Singkatnya, apa yang kita diskusikan minggu lalu adalah bahwa ternyata nafsu pun bisa mendompleng dengan di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Nafsu punya kepentingan dengan amal baik kita. Kepentingannya adalah membawa mengeluarkan kita dari tujuan baik amal ibadah yang kita lakukan. Kemudian mungkin sedih muncul pertanyaan, misalnya, sudah kita tahu bahwa nafsu itu bisa membawa orang yang baik itu melenceng. Seakan-akan muncul kesan bahwa ngapain kalau gitu kita berbuat baik. Iya. Berbuat baik aja masih salah. Seakan-akan capek-capek berbuat baik kok nanti nafsu juga bisa ngakalin kita gitu loh. Nah, bukan kesana sebenarnya tujuan dari nasihat yang disampaikan oleh Syekh Athaillah ini. Sebab tujuannya sebenarnya justru supaya kita melakukan amal itu lebih baik dari sebelumnya. Dengan kata lain, Al-Hikam itu berbicara tentang kualitas amal. Jadi bagaimana kita memperbaiki amal itu sehingga dia pantas dan layak untuk dikabul ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingat hadis Rasulullah yang sering disampaikan para penceramah bulan Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa dan apa-apa dari puasanya kecuali haus dan dahaga. Nah, pesan dari hadis ini sebenarnya akan menunjukkan kita betapa pentingnya menjaga kualitas amal sehingga amal itu betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa kehilangan misi utamanya, kehilangan tujuan utamanya yaitu takwa, maka puasa yang kita lakukan itu tidak lebih daripada hanya latihan haus dan dahaga saja. Jadi banyak orang yang ibadahnya rajin, ya, dengan kata lain kuantitas amal ibadahnya banyak, tetapi belum tentu kualitasnya baik. Jadi pesan yang disampaikan adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas amaliyah kita. Salah satunya dengan cara
menjaga supaya amal ibadah itu tidak didomplengi oleh nafsu. Nah, itu yang pertama. Jadi memperbaiki kualitas amal itu semakin bagus kualitas amal itu, maka justru sebenarnya orang itu akan semakin rajin beramal ibadah, semakin istiqomah dia, karena kualitasnya sudah bagus. Nah, selain kita menjaga nafsu tidak meracuni amal ibadah kita adalah nafsu itu hanya sebagian kecil dari kerikil dan debu yang mengotori perbuatan baik. Nah, pesan kitab Al-Hikam itu mengajak kita untuk membersihkan kerikil-kerikil dan debu-debu ini melalui perbaikan pengetahuan kita tentang tauhid kita kepada Allah. Nah, jadi untuk mencapai tauhid kita perlu mengetahui bagaimana caranya nafsu itu tidak mendomplengi amal ibadah kita. Nah, jadi saat ini kita berbicara tentang solusi. Jadi kalau gitu solusinya apa? Kalau memang kita tidak mau nafsu itu menjadi penumpang gelap, maka apa langkah preventif yang harus diambil sehingga kita mampu membuat shield, yang membuat tameng amal kita daripada nafsu. Nah, inilah kemudian relevansi dari pembahasan kita minggu ini. Jadi kata Syekh Abdul Sakandari, rubbama dakhala alaika riya, rubbama dakhala riya wa alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Artinya secara bebas begini, bisa jadi riya merasuki diri kita ketika tidak ada satu makhluk pun yang melihat amal baik yang kita perbuat. Nah, ini menarik. Udah nggak ada orang. Iya, yang kita tahu kan yang riya, namanya riya itu kalau kita melakukan amal ibadah kita pamer sama orang lain, kan? Lah, ini kok kita diingatkan ternyata, hey, engkau pun bisa melakukan riya dalam keadaan sendiri. Nah, apa maksudnya? Nah, sebelum kita memasuki pembahasan di dalam, nah, jadi Ibnu Athaillah mengajak kita bahwa untuk strategi yang harus kita lakukan untuk menamengi amal kita dari domplengan nafsu adalah dengan cara menghindari riya. Itu yang pertama. Karena nafsu salah satu senjatanya untuk merusak amal kita adalah dengan riya. Nah, tapi kemudian Syekh Abdullah mengatakan bahwa hey, makna riya itu tidak sebatas hanya kamu melakukan amal ibadah kemudian dilihat orang dan kamu pamer. Nyata sendiri pun kamu bisa melakukan riya. Dalam keadaan sendiri pun kamu bisa melakukan riya. Oleh karena itu kita perlu kaji yang dia maksud dengan riya di sini apa. Jadi bait ini menilik kita untuk membahas lebih dalam sebenarnya kita maksud sebagai riya itu apa. Apakah benar riya itu kalau kita melakukan suatu kebaikan kemudian dilihat oleh orang ramai, kemudian kita pamer, itu riya. Bagaimana kalau kita sendiri, bisa nggak kita riya? Nah, ini menjadi satu puzzle tersendiri. Nah, ini kemudian Ibnu Ajibah memberikan keterangan. Jadi kata beliau, pada umumnya orang itu mendefinisikan riya, ya mayoritas orang mendefinisikan riya itu sebagai melakukan amal supaya diperhatikan oleh orang lain, dan supaya dengan amal itu dia dapat kredit, dapat imbalan dari orang yang melihatnya. Contohnya prestise sosial, disebut orang baik, disebut orang hebat, disebut dermawan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah kepentingan nafsu dalam perbuatan baik, ya. Dia menjadi penumpang gelap, yaitu tadi prestise yang dia inginkan. Ini makna riya secara umum. Jadi ar-riya'u huwa talabul manzila 'indan nas wa qasada dzalika bi amal shalih. Ini bahasa singkatnya. Jadi yang disebut dengan riya itu
seseorang melakukan amal soleh tapi tujuannya supaya dia mendapatkan posisi sosial yang baik di depan mata masyarakat atau manusia. Nah, ini adalah definisi riya yang umum kita ketahui. Nah, tapi ternyata penjelasan Ibnu Ajibah itu adalah definisi riya yang minimum. Berarti ada tingkatan-tingkatan riya ternyata. Nah, ini yang kita ingin ketahui, riya dalam keadaan sendiri itu seperti apa. Nah, kalau ini riya yang paling minimum adalah riya ketika kita melakukan amal dalam keadaan ramai. Jadi dengan bahasa lain, yang paling minimum riya itulah pamrih, ya, pamrih kepada manusia. Masalahnya amal baiknya itu dilakukan supaya dapat pujian atau imbalan dari manusia. Nah, orang yang pamrih pada manusia itu biasanya ciri-cirinya, jika manusia ramai dia semangat beribadah, tapi kalau ketika sendirian malas-malas. Kayaknya ini ciri-ciri kebanyakan kita ya. Nah, jadi kalau kita melakukan amal kebaikan pada saat ramai semangat, tapi dalam saat sendirian itu kita malas, itu berarti kita bersandar kepada manusia ibadah kita. Kita ingin mendapatkan misalnya pujian, atau kita senang lah dengan orang ramai, karena mungkin kita amal ibadah kita jangan-jangan kita memang kita tujukan untuk orang lain, untuk manusia. Itu pamrih kepada manusia, itu riya yang pertama, tingkatan yang paling minimum. Itu adalah pamrih kepada manusia. Nah, ternyata ada tingkatan kedua. Nah, ini saya udah mulai pedas nih kalau sudah ada naik ke tingkatan. Yaitu apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Ajibah di sini, as-sani ayya'mala lil madhah wa thana walau lam ya'lam hunnas. Jadi kalau saya mau pakai bahasa singkat, yaitu bentuk riya kedua adalah pamrih kepada diri sendiri. Waduh, gimana tuh ya? Maksudnya begini, melakukan perbuatan baik untuk kebanggaan dan kesenangan diri. Bahasa lainnya tuh ujub. Contoh kecilnya begini. Sholat misalnya malam-malam nggak mau istri sama anak kita nggak tahu, mau ikhlas gitu kan. Ini tidak riya loh, karena tidak dilihat. Tapi ketika dia sholat, sudah selesai sholat, nangis-nangis, hebat saya ya, tadi sholat nggak dilihat istri, nggak dilihat anak, tapi saya bisa sholat dengan khusyuk, aduh asuh ikhlas, hebat aku ini. Nah, ini namanya pamrih kepada diri sendiri. Jadi ini bentuk riya kedua. Jadi riya itu bisa terjadi ketika orang tidak melihat kita pun bisa kita riya. Namanya ujub. Jadi kita pamrih dengan diri kita sendiri, kita memberikan kredit pada diri kita sendiri ketika kita melakukan amal ibadah itu. Jadi rusak juga amal kita. Itu cara nafsu mendompleng. Jadi nafsu itu pinter dia. Jadi kalau nggak bisa digoda dengan itu, dicari cara lain. Iya. Ini bentuk riya kedua. Jadi yang dimaksud bahwa bisa jadi riya masuk dalam diri kita, walaupun kadang tidak ada satu makhluk pun yang melihat kita berbuat baik, yaitu dengan cara apa? Melalui kita merasa kita hebat. Nah, itu riya juga. Nah, ada yang tingkatan yang ketiga. Ini juga disebut riya dalam kategori penafsiran Ibnu Ajibah terhadap baitnya Syekh Nuh Athir Sakandari. Kata beliau, bentuk riya ketiga adalah ayya'mala lillah wa yarju ala amalihi at-thawab wa raf'ul iqab wa hadha an-naw' jayyid min wajhin ma'lulun min wajhin. Jadi yang bentuk ketiga adalah orang yang berbuat baik supaya dapat imbalan dari Allah. Itu juga riya dalam kategori ini. Tetapi kata Syekh Ibnu Ajibah, ini adalah kategori riya yang jayyid. Gimana ya? Jadi riya tapi dalam kategori yang bagus masih.
Artinya kalaupun kita ingin dapat jasa imbalan terhadap amal ibadah kita, janganlah berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang dimaksud saya sebut sebagai pamrih kepada Allah. Jadi pamrih yang dibolehkan. Pamrih yang dibolehkan. Ini boleh. Jadi pamrih hanya kepada Allah. Kalau bagi kebanyakan orang, kalau pamrih kepada Allah itu sudah ikhlas namanya. Jadi bukan lagi riya. Itu sudah ikhlas. Bagi kita orang awam, itu sudah cukup, itu sudah ikhlas. Nah, tapi bagi para arif billah, bagi para mereka yang para kekasih Allah, ini kategori ikhlas yang sangat rendah kualitasnya. Dan bahkan masih dapat digolongkan kategori riya. Kenapa? Karena bagi para arif billah, bagi para kekasih Allah, ketika kita pamrih, itu masih ada celah bagi nafsu untuk mengotori tauhid kita. Mengapa? Sebab kata Syekh Ibnu Ajibah, seakan-akan ketika kita melakukan amal itu Allah membutuhkan amal kita. Padahal kita tahu bahwa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, bahwa Allah itu tidak membutuhkan sedikit pun terhadap apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita merasa pamrih kepada Allah, sebenarnya kita mengotori satu aspek dari tauhid kita, yaitu bahwa Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan amal kita. Kita tidak sholat, Allah tidak rugi. Kita tidak sedekah, Allah tidak rugi. Tidak ada satupun yang zikir, Allah tidak rugi. Sebaliknya, ketika seluruh manusia di dunia ini berzikir kepada Allah, bahkan sudah sangat soleh orang itu, tidak tambah hebat Allah. Tidak tambah hebat Allah, tidak tambah kurang Allah. Ketika kita baik, Allah tidak tambah hebat. Ketika kita buruk, Allah tidak tambah miskin. Karena Allah tidak membutuhkan kita. Ini kan tauhid. Kalau kita memandang bahwa Allah itu membutuhkan kita, maka kita menyalahi prinsip tauhid. Jadi ini celah bagi para arif billah kalau kita beramal tapi minta imbalan walaupun kepada Allah. Itu boleh. Tetapi sekali lagi, kualitas amal kita masih pada tahap perunggu. Nah, itulah maksudnya. Kalau kita mau sampai pada tahap perak atau emas, maka jangan sampai ada sedikit pun minta imbalan. Sebab kalau kita minta imbalan, berarti kita berasumsi bahwa Allah membutuhkan amal kita. Kita jadi pedagang, trade kita kan gitu. Saya melakukan ini, Allah, maka nanti aku dapat dari engkau pahala segini, kan begitu. Nah, jadi itu masih dalam kategori ini, Ibnu Ajibah ini adalah termasuk kategori riya. Jadi ternyata riya itu, kalau kita lihat kategori riya ini, riya pertama itu pamrih kepada manusia, riya kedua pamrih kepada diri sendiri, riya yang ketiga adalah pamrih kepada Allah. Berarti riya itu adalah makna pamrih adalah makna riya itu adalah pamrih. Intinya itu. Tadi kan kita udah bahas tiga tingkatan riya. Riya yang pertama pamrih kepada manusia, riya yang kedua pamrih kepada diri sendiri, riya yang ketiga pamrih kepada Allah. Maka selama kita ada pamrih dalam amal ibadah kita, selama kita masih pamrih ketika berbuat baik, berarti kita masih riya. Di situ masih riya, dalam kategori riya. Tentunya pamrih kepada Allah inilah yang, kalaupun kita harus pamrih, maka pamrih kepada Allah sajalah. Jangan sampai pamrih kepada manusia. Nah, kalau kita pamrih kepada manusia, maka itu menyalahi juga prinsip tauhid kita, gitu kata Syekh Najib. Di mana salahnya? Yaitu seakan-akan ketika kita beribadah itu, kalau kita ingin pamrih kepada manusia, seakan-akan manusialah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Padahal Allah mengatakan bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat atau mudarat kecuali Allah itu sendiri. Nah, ketika orang pamrih itu kan sebenarnya secara tidak langsung
ada asumsi dalam dirinya bahwa manusialah yang bisa menyelamatkan dia, gitu kan. Saya berbuat baik, dapat ujian, gitu kan. Oh, saya bisa dapat manfaat dari manusia. Saya berbuat perbuatan yang tercela, saya sembunyikan dari manusia. Dengan begitu saya terhindar dari mudarat dari manusia. Jadi kita menganggap bahwa manusialah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Ketika ini terjadi dalam diri kita, maka prinsip tauhid kita terkotor oleh asumsi ini. Nah, padahal yang hanya memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi kalau begitu kita simpulkan bahwa riya itu sebenarnya intinya ada pada sifat pamrih itu tadi. Jadi selama ada pamrih pada diri kita, ya, apapun bentuk pamrih itu, pamrih kepada manusia, pamrih kepada diri kita sendiri, pamrih kepada Allah, maka selama itu juga kita masih membukakan pintu, ya, kepada nafsu kita untuk mendompleng amal ibadah kita. Jadi ini solusinya. Satu adalah jangan sampai kita mempersilahkan nafsu masuk ke dalam amal kita melalui pintu riya. Jadi kita tutup pintu riya itu serapat-rapatnya, atau tutuplah pintu pamrih itu sedalam-dalamnya. Nah itu. Nah, jadi kesimpulan kedua adalah yang dimaksud bahwa riya itu bisa merasuki diri kita ketika kita sendiri, yaitu tadi itu tingkatan riya yang kedua dan ketiga, yaitu pamrih pada diri sendiri. Jadi ternyata kita masih bisa riya pada diri kita sendiri, yaitu merasa hebat, merasa lebih baik dari orang lain, merasa bahwa kitalah yang melakukan amal itu, dan oleh itu kita berhak mendapatkan imbalan atas apa yang kita lakukan karena kita melakukannya baik, gitu kan, tanpa dilihat oleh orang lain. Nah, itu menjadi ujub. Nah, ini yang dimaksud bahwa kita riya dalam keadaan sendiri. Tingkatan ketiga adalah riya yang dimaksud dengan riya dalam keadaan sendiri adalah kita pamrih kepada Allah. Ya, kita tidak pamrih kepada manusia, tapi kita masih pamrih kepada Allah. Dan itu boleh. Tetapi sekali lagi masih ada unsur riya bagi sebagian para ulama arif billah. Karena di situ kita merasa bahwa kita merasa berhak mendapat imbalan atas amal kita, yang pertama. Yang kedua, kita merasa Allah membutuhkan amal kita, gitu kan? Sehingga kita menyalahi prinsip tauhid yang hakiki, yang sebenarnya. Nah itu. Jadi memahami hakikat riya. Jadi itulah cara kita membentengi diri kita supaya nafsu tidak menjadi penumpang gelap dalam amal baik yang kita lakukan. Nah, itu. Mungkin jadi sekarang kita bicara lagi mengenai aspek tauhid itu tadi. Jadi kalau memang ini adalah tauhid, jadi sebenarnya hakikat tauhid itu apa? Supaya betul-betul tauhid kita murni, supaya betul-betul tidak ada pintu untuk pamrih. Kuncinya di mana? Kuncinya tercermin dalam kata Syekh Mu'ajib Al-Hasani dalam kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali melainkan bersama Allah, dengan Allah. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan amal ibadah, seyogyanya billah, seyogyanya selalu bersama haulnya Allah, dayanya Allah, kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, bukan pada daya dan upaya diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kita mempunyai daya dan mempunyai upaya melakukan amal ibadah itu, merasa kita yang melakukan amal ibadah itu, maka akan muncul asumsi bahwa kita berhak mendapatkan imbalan karena kita merasa melakukan itu. Nah, serahkanlah semuanya daya dan upaya itu kepada Allah. Ketika kita yakin bahwa ya Allah, aku bisa beribadah ini karena taufikmu,
Aku bisa sholat ini karena hidayahmu. Aku bisa juga memberi orang fakir miskin sedekah, zakat juga karena dari rizkimu. Aku bisa hidup bahkan dari napas yang kau berikan. Maka bagaimana aku bisa mengklaim bahwa aku ini bisa punya kemampuan dan daya melakukan amal baik itu? Jadi tidak ada daya dan upayaku kecuali bersama engkau ya. Nah, itulah puncak tauhid. Kata muazin, hayya 'alas shalah. Kita jawab, la haula wala quwwata illa billah. Kita dididik sebenarnya di situ bahwa ayo kita sholat. Ya Allah, aku ini sholat. Kalau bukan karena daya dan upaya dari engkau, kalau bukan karena taufik hidayahmu, aku nggak bisa sholat. Jadi itu pengakuan yang mendalam dalam diri kita bahwa memang aku bisa melakukan ini karena engkau ya Allah. Karena engkau, dari engkau, bersama engkau, kembali kepada engkau lagi. Jadi kita menyaksikan hanya Allah saja ketika kita beribadah. Tidak lagi kita melihat ibadah kita, tidak lagi melihat prestasi amal ibadah kita, tidak lagi kita melihat manusia yang melihat amal ibadah kita. Yang kita saksikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka kita teringat dengan satu butir hikmah yang kita bahas berbulan-bulan yang lalu, yaitu kata Syekh Athaillah, la tafrahu kat ta'ah li annaha barazat minka walakin ifrah li annaha barazat minhu ilaika. Janganlah engkau senang karena engkau melakukan amal ibadah itu karena dari dirimu. Janganlah engkau senang dengan amal ibadah baikmu karena engkau merasa engkau melakukannya, tapi senanglah karena engkau bisa melakukannya karena Allah memberikan engkau taufik dan hidayah. Nah, itu makna generalnya. Jadi kalau kita senang melakukan amal ibadah, janganlah karena kita merasa kita prestasi amal ibadah kita. Bisa sholat tahajud, bangun tiap malam, itu prestasi amal ibadah. Tapi jangan kita senang karena prestasi yang kita lakukan itu. Tapi senanglah karena ini taufik dan hidayah dari Allah, kita bisa sholat tahajud misalnya. Kalau itu muncul dalam diri kita, maka kita tidak memberikan pintu bagi nafsu untuk mendomplengi sholat tahajud kita. Nah, jadi jangan pernah merasa pamrih. Nah, itu kesimpulannya. Nah, ketika kita tidak pamrih lagi, maka efeknya adalah istiqomah. Apa ini maksud istiqomah? Istiqomah itu berarti, misalnya, orang itu akan baik, orang itu akan rajin ibadahnya, baik ketika orang ramai ataupun ketika sepi. Ketika di keramaian dia baik, dia tetap baik, dia tetap senyum. Tapi ketika dia sendiri, dia juga tetap baik. Nah, ini yang dimaksud istiqomah. Dia tetap sholat apakah dia dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Dia tetap bersyukur baik dalam keadaan banyak rezekinya ataupun sedikit rezekinya. Karena apa? Karena dia bersandar kepada haul dan kuwahnya Allah. Dia selalu bersama kepada Allah. Nah, itulah selebihnya kita diskusikan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mau sholat dulu atau break dulu? Sholat dulu aja ya. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan sholat dulu.